Ketemu lagi sama gua di episode 47 ya. Di sini warga votes lagi dan lagi namanya Yoga ya. Dia masih muda banget tapi menurut gua talented ya. eh gua sambut dulu orang ya. Halo, Yok. Halo, Kang Farid. Gimana kabarnya? Gua sehat. eh Harusnya gua beda 12 jam sama WIB tapi lu di Wita sekarang. Area Wita ya. Bener gak, Yok? Betul sekali di Sulawesi Di Selatan. Sulawesi Selatan. Tepatnya kotanya. Jeneponto. Pernah dengar gak tuh? Jeneponto. Jeneponto. Kalau dari Makassar Betul. berapa lama? Eh, 80 kilo dari Makassar, 2 jam lah. 80 kilo. Lumayan juga ya. Nggak ada tol di sini, nggak ada tol, jadi Iya, iya, masih iya, dua iya, jam. iya. Iya, benar, benar, benar. Gue juga pernah di Kalimantan dulu, di Batu Licin tepatnya, gitu ya. Oke, Yok, gue bisa aja kenalin lo ya, karena lo udah di Votes lumayan lama, lo juga direktur gue gitu ya. Tapi gue persilakan lo cerita, siapa sih Yoga F. Nugroho ini ya? Gue biasa manggilnya Yoga aja nih. Oke, Yok, Ya siap. siap ya. 1 menit buat lo, Yok. Oke, terima kasih kesempatannya nih, Coach Farid. Jadi perkenalkan, nama saya juga Fajar Nugroho. Saya asli dari Jawa pasti karena logatnya sudah kelihatan ya. Sekarang domisili di Sulawesi Selatan. Eh, Kerjanya di PLTU, saya tim leader operator, punya bawahan sekitaran 17 orang lah. Nah, passion saya di renewable energy, tepatnya di energi transisi energi ya, untuk apa ya, against climate change. Walaupun kerjaan saya sama passion saya ini sangat bertolak belakang ya, jadi ini lebih menarik lagi nanti kalau cerita masalah ini ya. Kemudian saya kenal Coach Farid ini dari Foods, jadi tahun 2021 saya pengen banget bergabung sama Foods karena saya pengen sekolah di luar dan pengen belajar dari metodenya Foods yang sampai saat ini sih masih betah-betah aja ya di Foods dan banyak banget dapat insight dari Kang Farid. Itu mungkin perkenalan dari saya. Oke, Yok. Thank you ya. 3 poin seorang Yoga ya. Tim leader punya bawahan 17, bukan bawahan sih, teammate ya kira-kira ya. Email Teammate ya, 17 di PLTU ya. Nama PLTU-nya apa yuk? PLTU Punagaya, Punagaya. Di apa tadi nama kotanya gue lupa lagi. Apa tadi? Jeneponto. Jeneponto ya. Jadi tenaga uap ya. Eh, Yap. Confirm ini di bawah PLN kah atau beda sendiri? Eh, Kemarin di bawah PLN tapi per 1 Januari ini dipindah ke Pindah. subsidiarinya. Jadi Oh, PLN subsidiary. Nusantara Power. Oh gitu, baik, baik. Oke. Soalnya gue ingat banget yang namanya listrik ya, makanya dari tenaga apa aja gitu kan ya. Salah Ya. satunya tenaga uap gitu ya. Nah, langsung aja gue penasaran nih, kalau Yoga jadi tim leader, kan gue taunya di gue ngurusin yang green action ya di votes ya, lewat votes kata apa. Tapi kalau di sana, silakan Yok kulik gitu ya. Apa sih yang bisa lo kasih nih ke viewers gue gitu. Oke, Yok, Oke, baik. siap Jadi ya. Sebentar, gue siapin dulu timernya. Oke, speed lead siap. ala Yoga. Siap, Coach. Terima kasih. Jadi saya menjadi tim leader tuh dari tahun 2020. Em, Waktu itu tuh bawahan saya, oh bukan bawahan ya, staff atau temen lah, operator saya lah, operator yang saya manage itu sekarang 17 orang. Dan rata-rata mereka itu 2 tahun, 3 tahun di atas saya dengan pengalaman kerja yang jauh lebih dari saya. Saya waktu itu hanya baru 3 tahun kerja di PLTU, sedangkan mereka sudah 10 tahun. Jadi bisa dibayangkan dong gimana ngatur orang yang jauh skillnya lebih dari kita kan. Nah, jadi saya belajar banyak banget dari situ gimana saya harus bisa menginfluence mereka dengan strategi kerja saya, pace kerja saya, dan satu hal yang paling saya pegang adalah konsistensi. Sebelum itu, sebagai leader kita harus punya visi sama visi dulu. Jadi, waktu saya datang pertama, saya jelaskan visi saya seperti ini, misi saya seperti ini. Jadi mereka di awal sudah kebayang dulu akan bekerja seperti apa. Dan kemudian konsistensi. Konsistensi ini apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan, sesuai sama apa yang saya lakukan. Dan ini eh, menentukan sekali mereka tuh bisa ngikutin apa kata saya atau bisa mengikutin guiding dari saya, guidance dari saya. Karena ya eh, di PLTU terutama di BUMN ya mungkin kan banyak orang yang eh, bekerja tapi tidak punya misi. Dia nggak tahu kerjanya itu seperti apa.
dan seenaknya sendiri. Jadi kalau kita nggak konsisten dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, mereka akan kerja sendiri-sendiri dan kita nggak akan dianggap. Jadi di situ saya tegakkan aturan sesuai dengan yang berlaku tanpa memandang bulu junior sama senior. Nah, itu kuncinya. Jadi mereka lama-lama nurut sama apa sistem kita gitu, coach. Oke, thank you ya. Eh Inspired sih buat gue ya. Jadi 3 poin dari lo, visi misi, terus udah gitu konsistensi. Ya, kira-kira 3 itu kan senjata lo ya. Dan gue masuk ke 2 menit gue di sini, ya, oke. Lo jawab konses-konses dulu, singkat-singkat dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan how atau why, silakan digas penjelasan nih. Lo S1-nya apa yuk? Mechanical engineer, Mechanical Engineer dari ITB, ya. betul, Teknik mesin, ya, teknik betul. mesin. Oke. Datang nih ke PLTU apa tadi? Pano Unagaya Unagaya. Datang nih. Tahun berapa? 2017, 2017. 6 tahun yang lalu kan. Set, betul. di-assign jadi team leader. Ada 17 nih di depan lo ya. Itu background pendidikannya apa aja? Kalau di sini operator tuh SMA semua, SMA semua. SMA betul. semua. eh Berarti jarak umurnya beda berapa sama lo? Jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh, 2-3 tahun, tapi mereka kan masuknya jauh lebih awal ya. Jadi mereka sudah 10 Hmm, tahun kerja. udah 10 tahun kerja. Jadi maksudnya, walaupun Betul, muda, mereka skillful nih. Kalau tentara tuh kayak betul. prajuritnya tuh udah di lapangan udah lama gitu ya kira-kira ya. Oke. Ya udah ngelewatin beberapa operasi, sedangkan kita masih Lewatin bau dulu. kencur gitu. Iya, iya, iya. Oke. It means berarti lu yang paling tua di situ. Bener nggak? Enggak, Nggak juga. saya lebih muda. Mereka rata-rata 2-3 tahun di atas Oh, saya. maksudnya 2-3 tahun di atas. Ya, Ya, bukan 2 tahun 3 tahun di bawah. Oke. Udah lebih tua, lebih lama pengalamannya. Ya nggak? betul. Nah, eh coba lebih clear lagi. Maksudnya 10 tahun lebih lama nih, skill lebih lama itu maksudnya apa? Di PLTU tuh ngapain misalnya? Bisa nggak lu ceritain kayak misalnya, eh ini walaupun waktunya habis, nanti kita lanjut aja ya. Misalnya kayak, Coach, mereka ini di PLTU tahu yang namanya, gue juga belum kebayang nih, tenaga uap tuh seperti apa, dan skill yang menurut lo di mereka tuh ini kayak kental banget selama 10 tahun tuh skill apa, gue belum kebayang. Nah, boleh nggak dielaborasi? Nah, silakan ya. Oke, baik. Jadi PLTU itu industri proses ya. Jadi kita memproduksi listrik itu berdasarkan dengan parameter-parameter yang itu dibuat dulu kayak itu kan dari steam ya. Steam itu kan dari air. Jadi air itu kayak dididihkan dulu Oke. jadi uap. Nah, Uap itu nanti akan dinaikkan temperaturnya dan tekanannya, oke. kemudian baru Oke. dimasukkan ke peralatan lain. Jadi Oke. peralatannya itu sangat kompleks, berkaitan satu sama lain, dan itu harus sinkron gitu operasinya. Dan mereka itu kalau di PLTU kan domainnya itu ada dua, turbin sama boiler. Betul. Ada lagi sih elektrik tapi itu Hmm. supporting lah. Hmm. Nah, di turbin sama boiler tuh mereka dari awal sekali dia mengoperasikan tuh dari lokal tuh dari alatnya sendiri. Kan kalau di PL tuh ada control room ya. Nah, mereka tuh mulai dari awal dulu di lokal dulu. Jadi ketika orang control room panggil, tolong operasikan ini, mereka datang tuh ke Oh, alatnya. Cek dulu gimana aman, kondisi aman, aman semua. oke. Level oli Oke. gimana, aman, kayak gitu kan. Oke, saya start ya, 1, 2, 3, klik, start. Oke, start, aman. Nah, gitu. Kebayang, kebayang. Jadi Nah, 17 itu, lo mau lanjutin lagi? Silakan. oh ya, jadi itu yang di lokal dulu, itu yang paling awal buat kalau Oke. orang kerja di PLT itu kayak gitu kerjanya. Lokal ya. Oke, oke. Nah, terus lama-lama kan, kalau lokal kan cuma tahu peralatan tok. Ya. Nah, kalau di CCR tuh tahu sistem. Jadi setelah Hmm. ngoperasiin ini, harus ngoperasiin apa lagi, harus ngoperasiin apa lagi, kayak gitu berurutan sampai terproduksilah listrik itu. Gitu. Oke. Nah, Siap, thank you. sedangkan Nah, terus saya masuk cuma tahu konsepnya doang. Oh, harusnya ini, konsep. ini, ini, ini gitu. Terus gimana cara ngoperasiinnya? Ya aku nggak tahu cara ngoperasinya gimana. Kayak Makanya gitu. perlu operator gitu ya, oke ya. Karena gitu, ya betul. Operator. Oke. Gue izin masuk di sini. Jadi lu Ya, mau bilang tuh kayak orang baru tuh pasti cuma tahu satu puzzle, gitu ya? betul, betul. Puzzle di situ aja gitu ya, tadi manggil orang, operasiin gitu, mungkin dia juga cuma tahu gue cuma lakuin begini gitu ya, begini misalnya gitu ya, terus apa namanya yang lain juga lakuin begini misalnya gitu, itu kan lain gerakan tapi mereka cuma tahu, ya wajar
yang tadi gue bilang Hmm. itu konsep puzzle. Tapi begitu ke bidang yang lain lebih strategis, bahkan lu yang pendidikannya juga mungkin lebih apa namanya lebih tinggi dibanding mereka misalnya gitu ya. Makanya taunya di lebih atasnya lagi, big picture-nya lagi gitu ya. Ya oke kira-kira Hmm. ya. Jadi Ya. itu yang menarik sih jatuhnya gitu ya. Gue kebayang karena eh, sebenarnya nggak cuma di tenaga uap ya, mungkin di semua ya kira-kira yang terkait engineering ya. Itu memang harus ada orang-orang yang memegang di posisi tertentu, nggak bisa double, ya nggak? Betul. Jadi misalnya kalau contoh kita punya 3 titik A, B, C gitu ya, itu setiap setiap titik harus ada yang standby memang. Kenapa? Betul. Satu buat kontrol, ya nggak? Kalau satu orang megang tiga-tiganya, bisa jadi dia lupa, ya manusia, ya kan? Hmm. Terus juga apalagi kalau nggak ada leadernya yang ngingetin gitu ya, itu bisa 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 C duluan mungkin, bisa tiba-tiba A jadi C mungkin, kira-kira kayak gitu ya. Makanya gue jadi kebayang, oke. Dan lu kayaknya seru ya mimpin di sana ya, karena pasti banyak yang lu lihat gitu kan. Kayak Iya. misalnya kesiapannya dan yang lainnya, apalagi kalau ngelihat semua dari sisi atasnya gitu. Oke, yuk. Itu cerita operator lu tadi, gue udah kebayang deh. Nah, sekarang cerita lu nya. Ada nggak pengalaman menarik yuk, terakhir di 2 menit ini gitu ya? Ini saking banyaknya, terus lu ngelihat, waduh, kok ribet juga gitu. Atau ada pengalaman apa sih? Karena gue yakin itu banyak istilahnya, banyak perannya, yuk ya, banyak peralatannya gitu kan. Ada nggak kira-kira? Oke. Eh, Sebenarnya saya kan tipe leader beda-beda ya. Nah, Hmm. suka, saya tuh sebagai leader, saya suka menginspirasi orang dan apa ya, membuat orang tuh punya visi buat hidup sama karirnya ke depan. Nah, ketika saya datang, orang-orang ini cuma sekedar kerja aja, datang, masuk, absen, Oke. kemudian kerjanya kan ngoperasiin aja ya, terus pulang. Ya udah, mereka menyadari bahwa oh kerjaku juga gini-gini aja, aku nggak punya eh, tujuan lain, misalkan jadi direktur atau jadi manajer. Mereka nggak punya seperti itu. Nah, ketika aku masuk, aku kasihlah insight-insight apa ya terkait dengan manajemen ya. Misalkan kalau manajer tuh kerjanya seperti ini loh. Kita harus ngatur orangnya. Jadi walaupun dalam mindset mereka tuh kayak kita atasan tuh nggak kerja, cuma datang nyuruh-nyuruh doang, udah. Iya, iya, iya. Kalau mereka kan kerja bener-bener kerja fisik, kerja otak mikir harus gimana. Nah, kita cuma mikir doang. Nah, itu harus dibenerin dulu dari awal. Justru ketika kita punya tanggung jawab lebih, itu kerjaannya tambah banyak. Nggak cuma mikirin ini hasilnya gimana, strateginya gimana. Jadi kita urutin semua itu, satu persatu dijelasin semuanya. Nah, itu nggak semua orang bisa ngikutin seperti itu. Nah, di posisi waktu shift saya yang sebelumnya kan, yang waktu saya masuk itu kan banyak yang di atas saya umurnya ya, banyak yang senior. Dan di sana awalnya tuh senior sama junior itu pasti ada gap lah. Yang junior merasa disuruh-suruh terus, yang senior seenaknya sendiri. Misalkan datang, habis itu Oke. ngopi dulu. Nah, Iya, iya, seperti itu. iya. Nah, Ada pendekatan informalnya, oke, kira-kira ya. ah, ya jadi Oke, lebih sip. ke Ya, pendekatan apa ya? hmm, Brainstorming mereka lah. Brainstorming oke, mereka biar sip. punya visi visi kerja kayak gitu. Thank you, oke. Jadi makin jelas teori kalau bos itu beda sama leader. Bos itu memperhatikan eh, rigid dari tekniknya gitu ya. Apa yang mesti mereka lakuin, ada ukuran, ada targetnya dan yang lainnya gitu ya kira-kira ya. Tapi leader itu ada role lainnya gitu. Selain leader juga harus tahu kan teknis-teknisnya ya oke. Tapi jawaban lu bagus banget bahwa bukan tentang urusan kerjanya beres apa enggak, tapi mereka termotivasi apa enggak gitu ya kira-kira ya. Makanya istilah lu tadi ya ngajak ngopi dulu, brainstorming dulu ya kan, kasih insight-nya bla 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 gitu. Jadi mereka tuh kerjanya bukan asal beres gitu ya, tapi dia tahu Hmm. goalnya tuh apa, peran dia apa gitu ya. Jadi menurut gua kalau orang udah ketemu why-nya harusnya mereka kerjanya sih oke gitu ya. Gitu ya Kak, kira-kira ya. Ya, Cakep betul. banget nih ya. Dan sebagai terakhir yang lebih ringan ya, lu bisa agak konses di sini di 1 menit terakhir. Kan gue tahu lu kerjanya 6 hari full, libur 2 hari, dan nggak pandang lagi Sabtu Minggu ya, oke. Tuh. Dan di sini gue mau ngasih tahu, apa namanya, bukan gue mau ngasih tahu, gue mau nanya gitu ya. Gimana yuk lu ngejaga stamina sebagai seorang leader yang dengan schedule seperti itu, ya kan? Artinya nggak pandang lagi siang malam mungkin juga ya. Tadi nggak pandang weekend juga lagi gitu ya. Dan ini kan jadi bagus insight-nya buat leader yang lain. Gitu. Silakan ya. Gimana cara lu menjaga stamina sebagai seorang leader?
Oke, saya kembali lagi coach tadi kan di awal sebagai leader kita harus punya visi sama misi. Jadi ketika kita menghadapi tantangan yang sebenarnya itu masalah dari diri kita sendiri, kan itu masalah dari kita ya, stamina, capek, malas Hmm, mikirin. Nah itu kita balik lagi ketika kita punya visi, punya misi, kita tahu why-nya kenapa, pasti kita akan terus lakuin walaupun capek. Nah, sebenarnya itu juga tantangan tersendiri ya coach ya. Misalkan saya kan kerja shift 6 hari, 2 hari libur. Itu nggak pandang bulu, nggak cuma tanggal merah, nggak punya weekend, tapi sampai ke hari raya. Saya sudah berapa kali ya? 3 tahun terakhir saya Shift nggak ya. sholat Idul Fitri, Iya 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 nggak iya pernah pulang. Terus iya iya. yang susah, yang menurutku paling susah adalah adjust waktu sama jam reguler. Jadi ketika aku pernah tes apa les IELTS dan itu jamnya reguler, jadi pas di situ Nggak tuh bisa ya. susah banget. Jadi kayak aku harus les Oke oke. di atas bis, Hmm. les di apa namanya di kantor, Kantor. harus Oke siap. extend waktu harusnya tidur tapi tetap les kayak gitu-gitu. Oke paham. Iya. Jadi ternyata tadi urusan motivasi itu awalnya memang buat teammate ya, buat staff. Tapi ujung-ujungnya juga motivasi ini buat leadernya sendiri ya, oke. Dan Betul. selama tadi punya why-nya kuat ya, itu nggak akan ada masalah gitu ya. Jadi maksudnya kerja untuk keluarga, tapi belajar untuk masa depan. Kira-kira kayak gitu ya, oke. Betul. Betul banget Asik. itu, Coach. Oke. Yok, makasih banyak nih. Insight-nya banyak banget. Siap. Lo sharing di bawah 20 menit ini, lo sehat-sehat ya. Makasih dedikasinya di Votes ya. Gue bangga sama lo ya. Lo juga sukses terus karirnya. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Ya, oke. Oke. Siap, Coach. Oke. Selamat, Coach. Thank you Salam dan ya. sukses. Thank you, thank you. Oke. Viewers gue sekian dulu episode bareng Yoga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.